Tes air. Oke, ya, bentar ini Baru bisa masukkan ke masuk host air. dulu supaya nanti kalau saya kelempar bisa agak susah Baru ini. bisa masuk. Bentar, bener Kak. Masih tambah ke host dulu. Ini tadi menunya itu nggak kelihatan ya Kak Her. Yang kuatkan itu Kak Her. Oke. Barang ya, minta tambah host dulu. Gak bisa dibawa. Nidi ki Pak Niam. Ini PLK Pak. Ruangan baru ini, ruangan baru. Pak Gilang Sadun ini Pak Gilang. Sedang di dalam air ini Pak. Siapa yang belum masuk? Seger Mbak. Ya, mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih tetap semangat ya, meskipun dalam waktunya itu kurang memungkinkan ya kalau siang itu kan. Yang harus beraktivitas. Tapi semoga Bapak Ibu semangat untuk mengikuti program ini. Untuk modul kali ini, coba saya share screen dulu Bapak Ibu. Tulis merah itu. Ini berwarna merah. Agak muter-muter ini laptop saya di sini ya, dari tadi. Buka jendela yang lain itu memang susah nih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Nyala ini.
ulangi lagi untuk share screen lagi. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah. Sudah muncul? Ya. Modul 1.1. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jelas ya di situ Bapak Ibu? Jelas. Ya, Pak. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nanti juga ada tugas-tugas yang untuk diskusi Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas masih seperti kemarin sama, mungkin nanti bisa Bapak Ibu tambahkan kalau ada kurangnya. Yang pertama itu menyalakan kamera. Ini alhamdulillah sudah banyak yang melakukannya. Terus mematikan mikrofon kalau tidak ada kepentingan. Kalau kamera memang sinyalnya memang kurang bagus, mungkin bisa dimatikan Bapak Ibu. Tapi kalau sinyal mendukung, silahkan selalu open cam atau buka kamera. Terus kesepakatan selanjutnya yaitu hadir seutuhnya. Kesepakatan selanjutnya menghargai waktu bersama, karena waktu kita itu di virtual Zoom itu, virtual meeting itu sangat terbatas, ruang virtual sangat terbatas. Terus maksimalkan fitur chat kalau Bapak Ibu mau menanyakan atau apa, kebetulan sinyalnya agak susah, bisa melakukan fitur chat. Selanjutnya, kesepakatan yang ke-6, klik raise hand sebelum bertanya supaya nanti urut nih Bapak Ibu, tidak seperti kita diskusi di pasar, kita saling menghormati, yang raise hand dulu berarti mempunyai kesempatan untuk menyampaikan. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti kemarin, malah saya sendiri itu yang mengalami gangguan. Makanya ini saya mencoba mencari tempat yang sinyalnya itu mudah, barangkali hujan atau apa. Ini saya sudah di tempat yang lumayan bagus untuk sinyal. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kecilan nggih? Kecilan, Pak. Nggak kelihatan. Nah, sudah lumayan. Tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, makna, menyenangkan, dan refleksibel. Ini tujuan dari program PKG PJOK itu supaya Bapak Ibu itu bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang nantinya bisa berpusat kepada peserta didik nih. Terus capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif,
dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Malah blank ini tempat saya. Baik Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi nanti dalam ruang virtual kali ini. Agendanya mereview framework dan model tulisan refleksi. Tulisan refleksi ada 3 babak. Nanti Bapak Ibu kita coba menggunakan Google Doc. Nah, ini agendanya 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit itu untuk review framework dan model tulisan refleksi framework Barton. Terus review framework dan tabel tulisan refleksi framework Gibson. Selanjutnya 20 menit itu untuk tulisan refleksi 3 babak. 20 menit selanjutnya babak kedua. Jadi nanti untuk penulisan refleksi itu ada 3 babak. Yang pertama itu kecenderungan nilai orientasi, yang kedua itu tentang tahapan, dan babak ketiga adalah kesimpulan atau RTL, rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, sebenarnya untuk refleksi sendiri itu sudah sering kita lakukan nih Bapak Ibu nih. Cuman mungkin kita itu tidak menyadari untuk merefleksi itu. Coba Bapak Ibu yang bisa resen ya tentang refleksi itu apa? Monggo yang mau menyampaikan pendapat tentang kaitannya refleksi sebelum kita masuk ke materi. Refleksi itu apa sih? Silahkan yang mau resen. Kak Gilang Wisnuwardana, silakan Kak Gilang. Pak Heri, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya refleksi ya ini mengingat kembali tentang apa saja yang pernah dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian dari hal itu bisa mengerti apa kekurangan-kekurangan yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk perbaikan di kemudian hari. Seperti itu Pak Heri. Terima kasih. Mengingat kembali apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan. Terus ada lagi yang mau resen, silakan. Kita belajar bersama ya di sini. Kita sama-sama belajar. Jadi jangan menganggap fasilitatornya itu sudah pinter, itu enggak. Kita belajar bersama, jenengan menyampaikan pendapat karena sifat saya di sini itu hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Monggo yang mau resen lagi. Dalam kegiatan ini enggak ada pendapat yang salah. Semuanya benar. Oke, Kak Niam Rizky Amrillah. Monggo Kak Niam. Ya, terima kasih Kak Heri. Refleksi menurut saya seperti Pak Gilang hampir sama untuk mengingat kembali apa yang selama ini kita lakukan dalam pendidikan, atau saya seorang guru selalu bertanya ketika sehabis mengajar,
Apakah pembelajaran saya ini sudah tepat? Apakah saya ini sudah baik menjadi seorang guru? Seperti itu, Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Kak Niam. Betul sekali nggih. Refleksi itu untuk mengingat apa yang sudah pernah kita lakukan, dan tujuannya itu supaya pembelajaran selanjutnya itu lebih baik lagi dan bisa berpusat pada peserta didik. Refleksi itu sebenarnya sudah sering kita lakukan gitu Bapak Ibu. Cuman mungkin untuk refleksi yang sudah kita lakukan itu sifatnya masih tersimpan di kepala, belum tertulis. Belum kita tuangkan di tulisan, mungkin masih hanya sebatas di pikiran saja. Oh, kemarin saya seperti ini. Harapannya nanti setelah program ini kita akan selalu merefleksi, dan refleksi itu bisa dituangkan Bapak Ibu. Ini tadi yang sudah saya masukkan co-host itu ada 2 ya, nanti kita gantian. Itu ada Kak Normala sama Kak Yohana, mungkin nanti bisa ambil foto nih. Ini sudah saya masukkan jadi co-host, barangkali nanti dalam perjalanan saya terlempar atau apa, saya masih bisa masuk lagi dengan bantuan co-host. Seperti kemarin itu kan saya terlempar-lempar terus karena pengaruh sinyal. Oke, lanjut. Bentar, Bapak Ibu tak cari dulu ini materinya ya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya yaitu tentang tadi tujuan ini sudah review framework dan model tulisan refleksi, di mana di sini ini ada beberapa model Bapak Ibu. Ini ada yang ini framework, ini pendapat Borton. Ini mungkin kalau Bapak Ibu sudah terbiasa nggih, ada framework yang what, so what, terus no what. Atau what itu apa, terus so what terus apa, don't know what sekarang apa. Ini untuk model refleksi yang dimunculkan dari Borton. Masih dengar Bapak Ibu? Iya, masih Kak. Ini tempat saya itu gangguan terus, ini dari tadi muter-muter terus. Untuk
Framework Burton itu memiliki 3 tahapan. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada what, ada so what, ada no what. Pada tahapan what, murid akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Murid menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Terus pada tahapan so what, murid menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Ini untuk merefleksi. Contoh, saat murid melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai perasaan hanya akan didapatkan lebih dalam jika murid melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Terus tahap yang selanjutnya yaitu know what. Murid akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman. Lanjut nih. Terus ada framework GIPS. Kalau GIPS ini sirkulasinya dari evaluasi, konklusi, terus deskripsi. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Terus mari kita coba memperbaiki tulisan kita ke dalam kegiatan menulis. Oke, saya share untuk linknya. Cuman ini belum saya edit nih. Bentar. Coba dilihat di kolom chat Bapak Ibu. Itu sudah saya kirimkan linknya. Tapi di situ masih nama-namanya nggak, belum saya ganti, nanti jenengan bisa ganti Bapak Ibu. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Halo. Bisa Pak, sudah bisa saya buka. Sudah bisa dibuka. Ini
ini ada yang baru bergabung ini Kak Saiful Roma ini sudah jalan berapa menit nih nggih. Nanti kalau seperti ini nggih, kalau untuk mau mencukupi jamnya akhirnya mau tidak mau harus mundur Kakak-kakak. Karena untuk waktunya sendiri itu kalau 1 JP itu kan 45 menit nggih. Kalau 2 JP itu 90 menit. Cuman kalau yang hadir telat nanti kalau rekod saya matikan itu nanti tidak mencukupi. Makanya nggih mohon maaf kemarin waktu saya undurkan itu kaitannya itu Kak. Cuman saya undurkan berapa menit kemarin pun masih ada yang belum memenuhi untuk standar waktunya. Bisa diperhatikan Bapak Ibu nggih. Tadi Google Doc itu ada ada 3 babak. Nanti jenengan untuk namanya silakan edit, bisa diedit enggak Kakak-kakak? Coba yang pertama diedit dulu nama siapa nggih. Di yang pertama itu kan nama Haidir, coba diisi siapa? Tak lihat dari sini bisa untuk edit enggak? Halo Bapak Ibu. Pak Heri izin untuk di PPT-nya dia minta akses pengeditan, Pak. Modenya ini hanya lihat. Yang Google Doc. Waalaikumsalam. Nah. Waalaikumsalam mungkin Pak. Ini masih keluar Kak. Sama Pak Heri. Ini Google Docs-nya yang muncul. Belum saya edit ya, belum saya edit. Bentar. Ini sih sudah dibuka. Sudah belum Kak Gilang? Fix 100% fix 100% suaranya. Ya. Lumayan. Ini Bapak Ibu sudah bisa diedit atau belum untuk Google Doc-nya? Karena sesuatu itu bolehnya masih bisa dengar suara saya dari situ, Bapak Ibu. Saya kok belum bisa ya Pak? Bisa, padahal di sini sudah seperti itu. Linknya di
Edit. Habis muncul PPT-nya terus diapain, Pak? Cuman sama situ kan. Ya aku berharap bukan. Mau soalnya kan urung mau urung di mana. Ini sudah coba nih. Iya, Mas, Kak, mana. Kurang ngomong. Bukan namanya itu. Ini sudah ada yang masuk ini Bu Yohana Bukti Rahayu nih. Harusnya sudah bisa. Itu yang pertama Bu Yohana, yang kedua Pak Gilang. Nih. Apa yang lain? Sudah bisa diedit kan nggih? Kalau sudah ini apa untuk babak yang pertama itu kan ada 3 babak. Gitu. Itu aku ini pakai headset teman-teman lah. Wow. Tadi link sudah saya share, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyampaikan timer. Ini waktunya itu sangat terbatas sekali sebenarnya kakak-kakak. Terus Anda diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak. Itu nanti mengisi reflecting ya. Yang keempat, penulisan analisis menggunakan deskripsi framework GIF. Setelah itu tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membacakan Si akhirnya mau. untuk membacakan tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap dengan masukan. Ini nanti saat rekan kakak-kakak ada yang menyampaikan bisa memberikan masukan, tanggapan atau apa silahkan nanti. Terus ini untuk babak yang pertama. Silakan Bapak Ibu menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait ketentuan nilai orientasi kita sebagai guru PJK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework. Nah, ini menggunakan pertanyaan pemantiknya. Kecenderungan nilai orientasi saya. Terus, apa yang membuat saya menulis orientasi tersebut dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Silahkan yang babak pertama, kakak. Nah, ini kesepakatannya ini 16 menit nih setiap satu babaknya. Silahkan nanti waktu digunakan untuk mengisi nih. Terus Ibu Bapak bisa membacakan tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawahnya. Berarti tadi untuk yang pertama itu kan ada Ibu Yohana, nanti membacakan slide-nya Kak Gilang. Iya, Mas. Bisa order latihan apa paham.
Maaf Pak, punya saya kok nggak bisa diedit ya? Nggak bisa jadi. Kon maca nggone Pak Gilang ya ora. Itu kan kalau bisa membuka Google Doc itu kan nanti ditulis nggih di kolom ini kan kolom Google Doc babak 1 itu kan ada. Nah, itu nanti silakan diisi refleksinya seperti apa. Coba saya share screen lagi. Ini yang baru mengisi itu baru 2 nih. Saya udah masuk belum Kak Air? Punya saya udah masuk Kak Air. Oke, yang ketiga apa? Ini. Kak Gilang, Kak Yuhana Budi. Yang lainnya belum masuk. Mas Alif kok halaman iki sing langsung halaman iki. Nah, ini kan di sini ini kan ada 3 Bapak Ibu nggih. Kita ambil yang punya Bu Yuhana Budi Rahayu ini yang sudah mengisi pertama. Nah, ini silakan nanti babak pertama ini diisi selama 16 menit. Ini yang sudah masuk Bu Yuhana, terus Pak Gilang, Kak Nafis. Yang lainnya bisa enggak? Kita mulai. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Oke, sudah bisa untuk mengedit Google Doc-nya, mengganti nama yang ada di situ menjadi nama kita sendiri sudah bisa belum Bapak Ibu? Belum. Enggak bisa di. Nah. Padahal ini pengaturannya sudah saya rubah nih. Bu Nurmala itu apa lihat itu dulu apa yang kotak masuk itu yang paling bawah ada edit itu loh. Link yang paling baru dari Kak Hen. Sudah. Terus kalau sudah ini sudah tak tulis nama saya. Tapi wonten sing 10 menit mangke dijadikan 10 menit. Jangan numpangi yang lainnya nggih Kak nggih. Ini kan tadi sudah ada Kak Nafis, Kak Gilang. Cari yang belum diisi. Oh, cari yang belum diisi. Nggih, itu di nomor berapa itu nggih? Nomor 4. Nomor 4. Terus ke bawah itu kan belum. Ini nomor 1 kan tadi sudah. Wah, ini malah kehapus ini. Gene Bu Yuhana nggih. Lagi sing nanggon ngisor iki lho. Lagi? Misalnya ngisor kowe sampean mah. Lagi wek Heri malahan. Dari peserta nang kene apa sing template-e? Ya terus arep gawe meneh piye? Ambil yang bawahnya lagi enggak apa-apa, Kak. Sambil belajar punya saya malah hilang ya. Ini ada yang biasa saya hilang malah. Ini seperti punya ini tadi pertama itu kan punya Bu Yuhana Budi Rahayu ini malah hilang. Ini masalah koneksi. Sebenarnya tadi mau saya tuliskan Bapak Ibu, cuman ya alangkah baiknya buat kita latihan nih. Karena guru PJOK itu kan jarang bersinggungan seperti itu. Bapak 1 apa yang mau ya orang mudeng Bapak 1 nulis apa wae. Nggih, nanti dulu untuk penjelasannya nggih, Bu. Ini biar mengisi ini dulu coba seperti apa sudah atau belum nggih.
Ini Sudah berarti bapak-bapak dia. yang lain sudah belum nih? Ini Punya saya sudah belum, Pak. Bu Yohana ini malah hilang ini namanya yang pertama itu. Coba diisi lagi Bu Yohana. Hilang di itu, di si Bu Nurmala itu. Oh, di Bu Nurmala. Oh, Tapi Bu Yohana bisa pindah di bawah Bu Yohana. Punya Gak saya juga apa-apa, kita hilang. latihan, Pak. kita Lagi, Bu. belajar. Kita belajar santai-santai mawon Bapak Ibu. Nggak usah panik. Bu Yohana bisa ngisi Saya di kan. yang kedua aja, Bu. Yang pertama. Udah bagus. Sudah. Izin Pak Heri, ada anak pingsan. Tak lihat dulu sekedap Heri. Oke. Ini nak bibit apa sih ni? Apa tuh namanya? Mas. Ini nomor 6 ini kan bukan peserta dari kelas kita nggih. Kurnia Fitriadi itu enggak ada nggih. Itu bisa diganti Kak Bapak Ibu. Terus nomor 8 ini M Abdillah ini juga bukan dari kelas kita, bisa diganti. Udah Bapak Ibu? Sampun. Ampun. Ini tadi nggih untuk babak 1. Perintahnya masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silahkan masukkan pada slide yang sudah tersedia nama ibu bapak. Tadi sudah coba kita lakukan ya. Terus silahkan ibu bapak menuliskan atau memperbaiki dari tulisan berarti yang kemarin yang sudah dikerjakan ini tulisan yang terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Terus gunakan pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework G. Pertanyaan pemantiknya ini Bapak Ibu, apa kecenderungan nilai orientasi saya yang membuat cenderung orientasi saya itu apa? Kecenderungan nilai orientasi. Terus apa yang membuat atau saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kenapa kok saya membuat orientasi tersebut? Alasannya apa? Terus apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Itu pada babak pertama, Nanti babak kedua setelah babak
Pertama selesai. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Yang babak pertama dulu aja, Pak. Berarti mengenai orientasi. Tentang orientasi Sebagai guru dari PJU kan apa? Ini kan kaitannya nanti refleksi ya, cenderungan orientasi kita sebagai guru PJOK itu apa, terus alasannya membuat nilai orientasi tersebut, terus apa buktinya. Nah, itu pada babak pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Coba tak cek, sudah ada yang isi belum? Monggo. Enggak apa-apa, enggak usah takut salah karena di sini enggak ada yang salah Bapak Ibu. Ini Pak Sundoyo baru masuk ini. Ini yang mulai mengetik ini Bu Yohana. Enggak Bu Yohana. Bisa ditampilkan Kak Air itu soalnya. Oke. Sudah kelihatan, Kak Nafis. Diperbesar Kak Air, kecil sekali. Slide. Oke, sudah jelas. Ya.
Romas orang mana ya Bu ini? Apa sebenarnya? Orang mana satu tahun aja nih? Orang prota tak Romas bener nanti. Nah, mungkin aku rapat gawe rata toke. Modul ajar dari mana ya semua orang. Nih, modul ajar semua itu apa nih? Modul ajar. Ada berapa? Yang diulang kok sih? Ini yang ulang kok. Sudah, aku jalan tak tahu deh. Download tuh. Kolomnya jangan diisi dulu semua ya Bapak Ibu, itu yang pertama dulu, yang babak 1 itu kan ada 3 babak. Ada yang sudah selesai? Ini Kak Yohana Budi ini yang ngetik ini. Kak Normala kesulitan? Mana Kak Normala bisa? Bisa, Pak. Kak Nafis ini yang hampir selesai nih Kak Nafis, semangat sekali nih Kak Nafis. Wayah rolasan sudah kelewat ini Kak Nafis. Nanti kita Jumat juga akan kelas virtual Zoom lagi ya. Nanti saya kirimi kalendernya supaya Bapak Ibu bisa tahu kapan waktunya Zoom. Tinggal nanti kita baca. Pak, tadi ya pertanyaan ketiga apa ya? Pertanyaan ketiga. Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini yang dimaksud di sini itu orientasi kita sebagai guru PJOK nih Bapak Ibu nih. Ini komponen ya, sama komponen.
melu ning aku. Iya iya. Iya iya melu ning aku. Pone. Mohon izin Pak Heri, Nggih. linknya mohon dikirim ulang Pak Heri. Kami yang baru datang ini belum bisa melihat. Oh, nggih. Ini. Di chat nggak bisa lihat nih. Oke, kan. Kota-kota kumpul. Malah terutama dulu. Sudah, Bapak Ibu, sudah saya share kembali. Ini pertanyaan pemantiknya nggih Bapak Ibu nggih. Silahkan ditulis babak pertama. Kita 2 menit lagi. 2 menit lagi kita coba presentasi. Menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu buat untuk babak pertama. Nanti yang lain bisa menanggapi dari pernyataan Bapak Ibu supaya diskusi kita itu berjalan nih sambil kita belajar IT, sambil belajar kita untuk diskusi virtual Bapak Ibu. Lah kok tulisan punya saya hilang lagi itu? Kalau enggak bisa di save di Word dulu saja. Nanti kalau mau menyampaikan silakan raise hand. Yang terpenting Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Google Doc-nya. Aku tak kembali ke tahun kemarin tuh.
Ini saya ATP khusus ATP yang tahun-tahun dan sama Kalau ini menit seragam meneh Gus tunggal batik bocahe. Macam buka online. Kaos putih ki online di gue nih. Putih semuanya putih panjang. Online Mbak. Nemeri kok ora nong. Apa tang dinas? Dinas pikir sandingan kuwi sing kayak gini mboten wonten. Oh, nek salah nang jane kula. Sing tren. Kemalan ono. Nah kono ki ono tapi gue calanang matin wegah kuat tenan. Alhamdulillah putih. Nggih. Pak acara opo ngono jare kono buka. Bisa nggih. Cukup sing anu tadi. Ketemu neng iki. Nah neng iku ono opo ten? Mari ini. Dulu ini. Ora pasak ora tadi. Lagi mboten wonten. Anu, Mbak, iki bar Agustusan wis diborongi di Agustusan wong iki. Ono pendek-pendek kan nanti tekan pendek terus kayak jeker. Oke, silakan yang mau resen dulu Bapak Ibu. Yang resen pendek ya, kayak jeker. Ya, mboten ana kok pendek kayak jeker kok. Bukan di sana. Golongan ini iki. Takon pendek kayak Mungkin Kak Nafis dulu yang mau menyampaikan, silakan Kak Nafis. Oke, terima kasih Kak Er. Yang lainnya mohon bisa untuk mengikuti nggih. Nanti harapan saya rekan-rekan yang lain bisa menanggapi, memberikan masukan atau bagaimana. Monggo Kak Nafis. Ya, terima kasih waktunya. Untuk kecenderungan orientasi saya sebagai guru PJOK selalu menanamkan nilai disiplin, penuh semangat dalam berolahraga, dan etika dalam berkompetisi. Yang membuat saya menuliskan nilai orientasi ini, nilai disiplin ini, agar peserta didik selalu disiplin dalam segala hal, serta berkompetisi. Buktinya ketika pelajaran PJOK, siswa selalu memakai seragam lengkap tanpa ada yang kurang dan selalu tepat waktu, serta etika berkompetisi siswa selalu penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK dan ajang perlombaan olahraga lainnya. Mungkin itu Kak Her yang bisa saya utarakan. Oke, berarti buktinya dengan apa nggih, anak itu terbukti selalu menggunakan seragam ya Kak. Ya. Mungkin tanggapan dari rekan-rekan, monggo. Atau ada yang mau menyampaikan? Kak Nurmala. Monggo Kak Nurmala. Mau menanggapi atau menyampaikan? Ini yang lain kok sepi nih. Kak Nurmala monggo. Atau Kak Yohana. Kak Yohana tadi hilang enggak nih? Kak Yohana ini kok malah hilang, tadi sudah nulis. Ini Kak Nurmala sudah, monggo Kak Nurmala bisa disampaikan Kak Nurmala. Punya saya hilang tulisannya. Iya Bu, itu mungkin tadi ada yang
Ada yang lumpangi kan? Iya. Oke, nanti yang babak selanjutnya bisa di copy dulu di Word nggih. Oh nggih, Pak. Oke. Monggo Kak Nurmala atau mau Kak Gilang dulu? Oh, Kak Gilang dulu, monggo Kak Gilang. Nggih, mohon izin menyampaikan karena di sini barusan mati lampu Pak Heru. Jadi saya tak cepat-cepat saja. Di refleksi ini nilai orientasi yang saya tuliskan yakni mengenai tentang penguasaan gerak dasar siswa, tentunya tetap menitik beratkan pada proses pembelajaran. Kemudian yang soal nomor 2, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Penyebabnya yakni menyesuaikan dengan paradigma baru PJOK bahwa PJOK mengutamakan proses atau gain score daripada hasil atau final score. Yang ketiga, apa bukti pengalaman? Pengalaman orientasi tersebut yakni dengan melihat keaktifan peserta didik. Dengan peserta didik yang aktif terus-menerus, maka terlatih kemampuan untuk mencapai gerak otomatisasi. Seperti itu, Pak Heri, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gilang. Cuma suaranya kurang jelas di sini Kak Gilang, putus-putus. Atau mungkin faktor lampu Di laut. Faktor di laut. Barusan mati lampu Pak Heri. Ini pakai paket data. Oh, yang mau mengasih tanggapan dari pendapatnya Kak Gilang. Yang mau mengasih tanggapan atau bisa masukan atau kritikan silahkan. Kelihatannya masih pada bingung ya. Ini yang aktif kok hanya berapa orang? Ya, atau mungkin nganu Kak ya, atau kita zoomnya malam aja, biar maksudnya gimana ya? Biar pada aktif gitu loh kamera loh. Yang lain kayak mati semua dari kemarin. Padahal harapan saya itu seperti ini Kak Nafis, kita itu kegiatan kalau bisa itu ya selama jam mengajar kita di sekolah. Jadi saat kita selesai dari sekolah ya kita sudah free, tidak ada kegiatan lain lagi. Jangan sampai waktu kita di rumah itu kan akhirnya malah berkurang yang harusnya bisa dengan keluarga atau quality time. Ya mungkin lebih ditekankan lagi di grup ya Kak Gilang. Oke. Cuma ya nanti silahkan masukan dari Bapak Ibu nanti bagaimana baiknya. Ini mau Kak Nurmala atau Kak Yohana dulu mau menyampaikan pendapatnya atau mau menanggapi punya Kak Nafis sama Kak Gilang, monggo. Oke, Kak Nurmala Amalia, silahkan. Terima kasih Pak Eri. Saya ingin menyampaikan untuk orientasi kita sebagai guru PJOK itu memiliki nilai dan beberapa aspek yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk menuliskan orientasi tersebut bertujuan untuk menjadikan guru PJOK itu sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan dan meningkatkan dalam pembelajaran PJOK dengan fokus dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan murid begitu. Untuk bukti dari pengalaman orientasi menurut saya itu ketika kita akan memulai dalam pembelajaran biasanya disiapkan melalui dalam berdoa terlebih dahulu, lalu guru akan memberikan sebuah materi, misalnya memilih dalam satu materi dan nanti akan dijelaskan mengenai pembelajaran tersebut, terus tujuannya sebagai apa, terus nanti penilaiannya seperti apa dan sebagainya begitu. Oke. Detail sekali Kak Nurmala. Monggo tanggapannya yang lain. Ini belum muncul diskusinya ini Kak.
harapan saya itu ada yang memberikan pendapat, terus nanti ada yang menanggapi. Tadi sudah ada Kak Nafis, Kak Gilang, Kak Nurmala, cuman apa mungkin masih sibuk atau bagaimana? Ya harapan saya itu setelah rekannya ada yang menyampaikan, terus ada yang menanggapi, akhirnya diskusinya itu hidup. Yang lainnya, monggo. Gilang, monggo Kak Gilang. Nah, ini sudah. Izin menanggapi Pak Heri dari yang disampaikan dari Bu Nurmala, nggih. Ini menurut saya sudah bagus dan mengisi kekosongan dari nilai orientasi saya yang saya sampaikan. Artinya fokus kepada kebutuhan murid. Kemudian untuk Pak Nafis juga tadi tentang berolahraga dan etika dalam berkompetisi. Jadi kalau melihat dari apa yang disajikan dari Bu Nurmala dan Pak Nafis, menurut saya amat sangat melengkapi dari apa yang sudah saya tuliskan. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Kak Gilang. Nah, ini sudah mulai muncul nggih untuk diskusinya. Monggo dari Bapak Ibu atau kakak-kakak yang lain. Ini yang sudah masuk itu banyak loh. Cuman yang aktif banyak berapa orang. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke babak yang ketiga mungkin ya, supaya waktunya nanti tidak terlalu molor. Ini seharusnya tadi mau menggunakan ini, cuma berhubung yang aktif itu hanya berapa orang, ya. Jadi tidak jadi saya tampilkan. Oke, ini babak kedua. Coba saya perbesar. Babak kedua. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ada 4 ini Bapak Ibu. Yang pertama itu ada apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Ini berkaitan dengan emosi, keyakinan, dan pola pikir yang akan mempengaruhi kecenderungan orientasi saya tersebut. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Tadi yang sudah Bapak Ibu tulis, itu tentunya ada hal baik dan hal buruk yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Tentunya untuk 5 nilai orientasi masih di LMS sudah ada nggih? Bapak Ibu nggih? Saat mengerjakan di LMS itu kan ada 5 orientasi itu. Lalu silakan untuk babak kedua bisa dikerjakan. Nah, tak kecilkan dulu.
Bentar, Bapak Ibu. Ini akun saya yang keluar, yang satunya mental ini. Ternyata. Kelihatan nggak? Ini Kak Gilang ini yang sudah mulai menulis nih. Waktu 4 menit. Dan ini kayak biasa tidak ada yang berubah dari itu. Tidak ada yang berubah kemarin. Boten.
Kok terlupa? Oke, boleh sambil minum kakak-kakak ya. Kalau kebetulan sudah menyiapkan air minum tidak apa-apa. Untuk saya sendiri juga saya siapkan nih untuk minum karena waktu kan durasinya cukup panjang 1,5 jam. Ada yang mau menyampaikan dulu? Kak Gilang mungkin ini biasanya ini yang paling cepat selesai nih Kak Gilang ini. Sebentar Pak, belum selesai nih, kurang satu. Nih. Kak Nurmala gimana Kak Nurmala? Sudah belum Kak Nurmala? Masih mute. Belum, kurang kurang 2. Lah ini kok Pak Gilang sama yang lain di mana? Ini kebetulan untuk SD itu ada kegiatan FTBI nih. Ini ada beberapa yang ikut mendampingi di Batang. Ini tapi nanti saya lihat waktunya setelah nanti selesai kurang lebih ya 3-5 jam nanti hasilnya akan muncul time-nya sudah mengikuti berapa menit nanti muncul nih. Mohon maaf, tak hentikan dulu presentasinya, nanti tak lanjutkan lagi ya. Karena ini bentuk-bentukan. Sudah Kak Gilang? Sudah Pak Heri. Oke, mau menyampaikan dulu sambil yang lainnya bisa memperhatikan. Nggih, mohon izin untuk menyampaikan pandangan saya sekiranya teman-teman Bapak Ibu dapat berkenan untuk memberikan tanggapan supaya apa yang saya sampaikan menjadi hal yang lebih baik. Yang pertama yang mempengaruhi nilai orientasi saya yakni pada nilai dasar yang terkandung dalam pembelajaran PJOK di antaranya tentang penguasaan gerak.
Hal buruk yang saya alami dari apa yang telah saya laksanakan dari nilai orientasi saya, yakni terkadang pada prosesnya ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan motorik yang berbeda, sehingga membutuhkan fokus yang lebih terhadap siswa tersebut. Dari hal itu, fokus guru saya terhadap siswa lain menjadi kurang. Kemudian, apakah saya sebagai guru PJOK sudah menjadi guru yang baik atau belum? Menurut saya masih kurang dalam hal menjadi guru PJOK yang baik. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman mengajar saya, serta belajar tentang pengetahuan pedagogik, serta pengetahuan profesional saya yang masih kurang dan harus selalu saya perbarui dan kembangkan. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi? Tentu saya memanfaatkan teori tersebut dengan mengaplikasikan dalam pembelajaran. Namun dalam pengaplikasiannya saya lakukan secara bertahap. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gilang. Nah, monggo ada yang bisa menyematkan emot di layar nggih? Seperti yang sudah saya lakukan, monggo yang mau menanggapi atau mungkin saya dulu yang mau menanggapi nggih Kak Gilang nggih. Terkait tadi untuk motorik anak berbeda-beda itu mohon maaf mau tanya kalau di sekolah Kak Gilang itu apakah ada peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus nggih? Kalau kebutuhan khusus itu saya rasa tidak ada, cuma ada satu siswa yang memiliki fisik yang sedikit berbeda. Kalau boleh saya sampaikan, yakni panjang kaki antara kaki satu dengan kaki yang satunya sedikit berbeda, sehingga tadi untuk materi saya kebetulan sepak bola pun harus saya menyesuaikan seperti itu Pak Heri. Terus bagaimana cara memfasilitasinya Kak Gilang? Cara memfasilitasi yang pertama yakni anak tersebut pada saat kelas 8 saya mengajar memang mental dia belum terbentuk nggih Pak. Kepada teman-teman dia masih malu, untuk di kelas 9 sudah tidak ada masalah karena pada prosesnya kelas 8 saya sudah memberikan pemahaman juga bekerjasama dengan Bapak Ibu Guru BK. Di kelas 9 sudah tidak ada masalah tentang mentalnya, namun tinggal kemampuan itu yang harus saya bimbing dan saya tuntun seperti itu Pak. Kalau masalah kemampuan kan tentunya karena memang keterbatasan fisik nih. Jadi yang paling utama itu kan mentalnya supaya anak itu tidak malu untuk bisa melakukan kegiatan tersebut nih Kak Gilang. Oke, terima kasih Kak Gilang. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang mau menanggapi atau yang mau menyampaikan, monggo. Ini hanya berapa orang saja ini yang aktif nih. Mungkin Kak Nurmala, monggo Kak Nurmala, ini sudah wajahnya sudah tegang dari Bang Saipul mana ini? Bang Saipul presentasi dulu. Ini Kak Sundoyo juga tadi sudah masuk, ini kok sudah kelihatan aktif nih Kak Sundoyo. Monggo yang lain dulu, karena masih ada satu babak lagi dan slide-nya pun masih banyak, kakak-kakak. Karena ini molor tadi di babak 1 itu sudah molor, ada yang malah nutup tulisannya yang lain. Monggo yang babak kedua supaya bisa segera, tidak usah banyak-banyak lah, kita kasih 2 kesempatan. Nanti lanjut kita ke babak ketiga. Monggo Kak Nurmala sampaikan. Maaf ya saya. Oke. Gimana yang sudah open mic? Oke, terima kasih Pak Heri. Yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Menurut saya
anak-anak sangat antusias ketika pembelajaran olahraga sehingga menjadi bersemangat untuk memulai sebuah pembelajaran. Yang kedua, untuk hal baiknya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik secara teori, paham, dan secara keterampilan bisa melakukan dengan baik. Untuk buruknya, keterbatasan sarpras pada sekolah, juga kemampuan anak yang berbeda-beda begitu. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Kita sebagai guru juga harus selalu berusaha menjadi guru yang lebih baik, Pak. Meskipun punya kekurangan untuk memfasilitasi dan keberlangsungan dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi itu? Kita bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran PJOK untuk lebih baik lagi gitu. Terima kasih Kak Normala atas presentasinya. Monggo dari kakak-kakak atau bapak ibu yang mau menyampaikan tanggapannya untuk hasil yang sudah disampaikan Kak Normala Amalia. Ini malah hilang semua ini, tak lihat itu ya. Ini fasile kon dongeng dhewe kon sinau dhewe niki. Ada tanggapan? Di sini saya mau menanyakan Kak Normala terkait tadi keterbatasan sarpras. Ini caranya bagaimana untuk mengantisipasinya supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan karena keterbatasan sarpras tadi itu Kak Normala. Terima kasih Pak. Untuk keterbatasan sarpras, mungkin guru bisa memodifikasi melalui alat. Ya misalnya diganti dengan misalnya kurangnya raket, bisa diganti dengan papan kayu ataupun dengan triplek begitu. Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajarannya tersampaikan begitu Pak. Kalau kok normal itu SD atau SMP? Saya SMP Pak, satu sekolah sama Pak Gilang. Oh, satu sekolah sama Pak Gilang. Cuma keterbatasan SMP pun keterbatasan sarpras nih. Ya sebenarnya ya sudah melengkapi, tapi jumlahnya Pak. Kan soalnya muridnya kan banyak, jadinya setiap anak belum tentu membawa, ibaratnya dikasih bola satu anak satu tuh kurang gitu. Belum memenuhi. Silakan dari yang lain lagi. Atau kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini juga, Selanjutnya babak ketiga. Ini babak terakhir. Coba saya perbesar dulu Babak ketiga ini waktunya sebenarnya itu 4 menitan dari tadi Kak. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan RTL atau rencana tindak lanjut dari framework Gibbs. Hubungan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. 1. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Ini berarti berkaitan antara babak 1, babak 2, babak 3. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Ini tentunya supaya kita
menjadi guru PJOK yang baik yang dapat memfasilitasi pembelajaran siswa ya atau kebutuhan siswa. Monggo waktunya 4 menit, tidak usah lama-lama karena ini juga sudah hampir setengah 2 ya. Dijawab singkat mawon, enggak apa-apa. Ini Kak Nafis pun enggak muncul ini Kak Nafis. Ini dari kemarin yang belum kelihatan itu Pak Saiful Ramadan ini ada mboten di sini ya Pak Saiful Ramadan. Oke Kakak bisa open kamera supaya bisa saya tahu bahwa kakak-kakak masih aktif mengikuti untuk pembelajaran siang ini. Monggo Kak Sundoyo. Ini ketoknya santai banget ini Kak Sundoyo nih. Ini Kak Sundoyo, Kak Yohana Budi tadi belum raise hand. Bisa menyampaikan, nggak usah panjang-panjang. Sambil tak lihat yang sudah mengisi untuk Google Doc-nya. Wah ini Kak Gilang lagi nih yang sudah ngisi nih. Kak Nurmala juga sudah mengisi. Kak Niam, Rizka.
Baik, ada yang mau menyampaikan dulu? Monggo silahkan dipakai fiturnya itu ada resign. Ini Kak Nafis malah tutup kamera ini Kak Nafis. Kak Yohana Budi Rahayu. Monggo Kak Yohana. Sebelum Kak Gilang itu sudah selesai. Nggih. Coba kesempatan yang lain untuk bisa menyampaikan atau Kak Sundoyo. Atau mau Kak Gilang lagi saja supaya kita bisa ganti ke slide selanjutnya. Masih ada 5 slide. Oke, boleh Pak Heri. Oke. Mohon izin teman-teman juga menyampaikan apa yang menurut saya, apa yang saya pikirkan dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Pembelajaran bermakna yang saya simpulkan yakni pembelajaran berpusat pada siswa, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kedisiplinan, serta nilai-nilai etika. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Gambaran saya yakni guru PJOK yang dapat menganalisis dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau rubah. Yang perlu saya rubah yakni yang tadinya saya bersifat konvensional, merubah menjadi hal yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa. Terima kasih Pak Heri serta teman-teman. Mohon masukan. Tadi untuk kemarin masih konsumtif nggih Pak Gilang nggih? Konvensional Pak. Konvensional nggih, konvensional berarti ini sekarang sudah mulai update terus. Nggih. Update dengan hal-hal baru nggih. Atau tentang terutama seperti IT. Kalau Kak Gilang sendiri itu kelahiran berapa Kak Gilang? Saya masih baru Pak, saya kelahiran 95. Wah, itu masih muda sekali nggih. Nah, harusnya selalu update terus itu. Semangat Kak Gilang. Mungkin yang lain ini Kak Normala kok malah hilang ini Kak Normala. Ini satu sekolah dengan Kak Gilang ya Kak Normala. Dalam Pak Pripun? Oke, monggo Kak Normala bisa menyampaikan hasilnya Kak Normala. Ini dari tadi hanya berdua. Nggih. Semoga untuk pertemuan selanjutnya nanti hari Jumat bisa aktif semua nggih, Bapak Ibu nggih. Karena ini keterkaitannya nanti dengan nilai jenengan. Kalau saya sendiri enggak masalah, tapi kalau jenengan yang tentunya membutuhkan itu. Monggo Kak Normala bisa menyampaikan. Oh ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, menurut saya pembelajaran yang bermakna yaitu bahwa siswa sangat antusias terhadap pembelajaran PJOK Pak. Yang kedua, guru PJOK yang baik yaitu menaati semua aturan dan menghargai hasil dari hasil para siswa. Entah itu dalam hasil penilaian, etika, dan sebagainya. Terus yang ketiga, saya akan terus belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar anak tidak bosan ketika pembelajaran PJOK begitu. Oke, ini berarti yang baik itu kan bisa juga kita menjadi role model untuk peserta didik.
Baik, untuk babak ketiga saya rasa cukup, kita pindah ke slide selanjutnya mawon. Ini sudah tadi nggih. Nah, ini sudah masuk penutup. Penutup. Bentar. Oke. Bagaimana ini nanti bisa disampaikan boleh Kak Normala, Kak Gilang atau yang lain ya. Penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Bah, mungkin Kak Nafis. Perbedaan refleksi yang sudah ditulis di masing-masing babak itu di mana perbedaannya itu. Tadi kan ada 3 tahap ya, babak 1, babak 2, babak 3. Itu coba perbedaannya itu, perbedaan tulisan refleksinya itu di mana tiap-tiap babaknya. Perbedaannya Siapa kirim mungkin setelah ini nanti kita buat kesepakatan ya, setelah nanti tim rekote saya tutup supaya kedepannya lebih hidup lagi Bapak Ibu. Kita merefleksikan yang sudah kita lakukan tadi, itu ada 3, terus apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Saya membutuhkan 1 saja, enggak usah banyak-banyak, 1 saja untuk menyampaikan, untuk refleksi hari ini. Bisa kelihatan Kakak atau kurang besar? Monggo silakan Kak Nafis, Kak Gilang, Kak Normala. Enggak usah terlalu panjang untuk menutup kegiatan pada siang hari ini saja. Kak Gilang, monggo Kak Gilang. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin teman-teman menyampaikan untuk yang poin pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya pada masing-masing babak yang ada terhadap teman-teman. Perbedaan menurut saya, perbedaan penulisan pada masing-masing nilai refleksi yakni terletak pada konsep pengajaran, namun mempunyai esensi dan tujuan yang sama. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Bagi saya sangat penting. Dengan menuliskan refleksi dapat saling belajar satu sama lain dengan teman sejawat, sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Tentunya saya akan mengaplikasikan nilai-nilai atau pesan atau konsep dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Mantap. Jadi sangat penting sekali nih Kak Gilang ya, refleksi kita itu mau dinilai orang lain atau tidak, karena
refleksi itu nanti akan berguna bagi kita sendiri nggih. Kaitannya untuk pembelajaran yang bisa memfasilitasi kebutuhan siswa. Ini sudah masuk penghujung. Nanti jangan lupa unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan di refleksi. Tolong nanti setelah kegiatan ini dibuka lagi LMS-nya kakak-kakak, barangkali nanti ada yang perlu kakak-kakak isi atau apa, karena untuk hal itu menjadi password untuk masuk ke ruang virtual selanjutnya kakak-kakak. Ini sudah berakhir untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Mungkin bisa open cam dulu. Kita foto, bisa diambil Bu Nurmala yang sudah saya masukkan menjadi co-host, atau Bu Yohana Budi, monggo bisa. Bisa open cam Bapak Ibu. Itu sudah saya ambil satu, saya kirim di grup. Coba nanti yang saya jadikan co-host pada setiap kegiatan bisa mengambil gambar sambil latihan menggunakan fitur-fitur yang ada di Gmail nggih Bapak Ibu nggih. Karena saya juga masih belajar. Oke, coba tak ambil lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita sudah memasuki penghujung acara. Harapan saya ke depannya Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih aktif lagi. Kalau tadi saya lihat kan hanya berempat. Ada Kak Gilang, Kak Nafis, Kak Nurmala. Wah, ternyata mungkin masih pada sibuk pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat, nanti kita buat kesepakatan mau dilaksanakan pukul berapa, sebelum Jumatan atau setelah Jumatan. Kalau bisa sore hari atau malam itu kita hindari, karena itu waktu untuk keluarga kita. Menurut saya, kalau bisa diusahakan seperti itu. Jadi saat kita kembali ke rumah, kita sudah tidak ada beban, wah di rumah harus Zoom atau apa, sudah lepas. Kita Zoom-nya cukup di sekolahan saja pas jam mengajar. Apalagi kalau di SMA itu kan sampai siang sampai jam 4 kalau tidak salah pulang. Itu sangat panjang sekali durasinya kalau mau digunakan. Kalau SD mungkin ada yang jam 1 sudah pulang atau jam 12 sudah pulang itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Sami-sami. Sama-sama Pak Eko. Pak Eko kemana aja nih Pak Eko? Pak Praja ini baru muncul semua.